warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Semoga kabar dari keluarga besar FIB School of Talent selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki yang barokah, dan selalu semangat di dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Bapak Ibu, wali, warga belajar FIB School of Talents dari level SD sampai level SMA, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan kebijakan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Di mana sekarang posisi dari pendidikan kesetaraan? Jadi menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024, ada beberapa perubahan terkait tentang susunan organisasi. Kalau di sebelumnya pendidikan kesetaraan di bawah PMPK, pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus. Nah, kalau menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kalau dilihat di bagian kedua terkait tentang susunan organisasi, pasal 127, di situ dijelaskan bahwa susunan organisasi di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah itu terdiri dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Terdiri juga dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Sekolah Menengah Pertama, dan Direktorat Sekolah Menengah Atas. Jadi kalau menurut undang-undang ini juga, pendidikan kesetaraan sekarang berada di bawah Direktorat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk kesetaraannya. Oke. Jadi kalau kita lihat lagi di bagian yang kelima, itu saya ambilkan cuplikannya terkait tentang Direktorat Sekolah Dasar, pasal 147. Dijelaskan bahwa Direktorat Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait tentang sekolah dasar dan pendidikan kesetaraan sekolah dasar. Jadi untuk penamaan ke depan bukan lagi paket A, paket B, paket C, karena kita sudah di bawah Direktorat Sekolah Dasar dan Direktorat Sekolah Menengah. Untuk penamaannya, untuk yang level SD itu penamaannya adalah Pendidikan Kesetaraan Sekolah Dasar. Kalau sekolah formal hanya sekolah dasar, tapi kita depannya ada Pendidikan Kesetaraan Sekolah Dasar. Untuk level SMP, di kita penamaannya Pendidikan Kesetaraan Sekolah Menengah Pertama. Dan di level SMA ada namanya Pendidikan Kesetaraan Sekolah Menengah Atas. Nah, jadi susunan-susunan itu yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman oleh pemerintah untuk menentukan kebijakan terkait tentang pendidikan dan pembelajaran ke depannya. Jadi untuk kurikulum kita nanti juga akan sama. Kalau kemarin sebenarnya sudah sama, tapi sekarang direktoratnya sudah dijadikan satu juga dengan Direktorat Sekolah Dasar dan Direktorat Sekolah Menengah. Itu untuk informasi pertama terkait bagaimana kedudukan pendidikan kesetaraan yang ada di Kementerian Sekolah Dasar dan Menengah menurut Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2024. Berikutnya informasi yang kedua yang berkaitan tentang ijazah untuk anak-anak yang akan lulus di tahun ajaran 2024-2025. Jadi ada pembaruan sistem juga terkait bagaimana nanti penerbitan ijazah untuk anak-anak yang lulus tahun 2025. Jadi menurut Peraturan Menteri Pendidikan, di mana
nomor 58 tahun 2024. Di situ tentang ijazah jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi kalau sekarang mulai dilaksanakan pendataan melalui e-ijazah atau ijazah digital. Jadi ada beberapa hal yang memang dijadikan pedoman kenapa untuk saat ini ijazah diterbitkan secara digital. Jadi yang pertama, karena untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan untuk akses. Jadi kalau sebelumnya mungkin beberapa hal terkendala akses distribusi ijazah, akhirnya ijazah terlambat. Jadi agar ijazah itu lebih cepat sampai ke satuan pendidikan, dimunculkanlah namanya e-ijazah atau ijazah digital. Yang kedua, memperkuat transformasi digital. Jadi kalau penerbitan ijazah saat ini, jadi kalau Bapak Ibu nanti ada ijazah hilang dan lain sebagainya, atau rusak karena bencana dan lain sebagainya, itu pengurusannya akan lebih mudah. Jadi akan lebih mudah karena ijazah itu nanti nomor ijazah yang memang sudah tersistem itu nanti bisa langsung dicek di pusat. Kalau kemarin kalau ada ijazah hilang atau ijazah rusak, pengurusannya sangat butuh waktu yang sangat lama. Itu pun kadang tidak diterbitkan ijazah baru, melainkan hanya surat keterangan yang bisa digunakan sebagai legalitas penguatan ijazah yang rusak atau yang hilang. Kalau untuk mengurus ijazah yang baru butuh waktu yang sangat lama. Berikutnya, memudahkan verifikasi dan validasi ijazah. Jadi kalau nanti anak-anak ingin masuk ke jenjang berikutnya, kevalidan data dan keabsahan ijazah itu nanti bisa dipertanggungjawabkan. Itu juga untuk mengurangi atau menghilangkan terjadinya oknum-oknum yang jual beli ijazah. Karena nanti data itu langsung tersinkron dengan dapodik dan nomor ijazah, itu harus sama. Berikutnya, pendistribusian ijazah juga akan lebih cepat dan mengurangi resiko pemalsuan ijazah karena memang sudah tersinkron. Nah, bagaimana bentuk ijazahnya nanti? Jadi kalau menurut undang-undangnya, kalau menurut peraturannya mohon maaf, itu ijazah nanti akan dikirim ke satuan pendidikan dalam bentuk file. Nanti satuan pendidikan akan mencetak sendiri ijazah tersebut dengan minimal kertas A4 berat 80 gram. Jadi kertas putih dicetak sendiri. Nah, jadi nanti Bapak Ibu jangan kaget kalau ijazahnya untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya memang belangko ijazah semua diberikan ke kita dalam bentuk kosongan dan kita tulis data dan isiannya sesuai dengan data yang kita miliki. Untuk tahun ini semua data sudah dari pusat dan pusat hanya menyerahkan ke kita filenya dan kita nanti yang mencetak sendiri. Nah, nanti bisa dilihat tampilan dari ijazahnya yang akan datang dan juga ada tampilan dari transkrip nilai. Nah, tentunya nanti akan berbeda, tapi keabsahannya tetap dan lebih valid. Nanti ada juga nomor ijazah yang nanti bisa dicek secara nasional, ijazah dari putra-putri Bapak Ibu asli atau tidak. Nah, itu nanti bisa tersinkron langsung ke pusat. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, dua informasi terkait tentang susunan organisasi di mana tempat pendidikan kesetaraan saat ini, dan yang kedua terkait tentang ijazah yang dikeluarkan secara digital atau e-ijazah untuk perkembangan berikutnya, karena tentunya ada beberapa kebijakan yang kadang
masih tetap bergulir, nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silakan bisa datang langsung ke sekolah untuk menanyakan langsung dan berdiskusi langsung dengan kita. Dan untuk Bapak Ibu yang memang butuh ruang untuk berkoordinasi dan berkolaborasi, juga kita persilakan untuk bisa datang ke sekolah, ke FIB School of Talents. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa dijadikan pedoman untuk langkah kita berikutnya. Terima kasih, salam sehat dan semangat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.